Di Gladaksari, terutama Ampel, Gladaksari di sini kan kebanyakannya kesenian rakyat. Mulai dari situ saya tuh sedikit memperhatikan ya, kalau kesenian rakyat itu kan dimana kalau mereka menari itu hanya dimana dia yang paling depan, maka dia yang akan ditirukan sama penari-penari yang di belakang. Jadi Sanggar Intari ini berdiri sejak bulan Agustus 2020 dan latar belakang saya ini adalah pendidikan seni, kuliahnya, kemudian saya sekolahnya juga di SMK Kesenian dan ambil jurusan seni tari. Jadi bagaimana menari itu, tekniknya bagaimana, dasarnya bagaimana. Nah itu, jadi saya itu pengennya kalau kalian menari itu, ayolah sama dasar-dasarnya itu gimana kalian harus mengenali. Mungkin di beberapa orang saya tanya itu dia menari itu ini namanya ini, ragam geraknya namanya ini. Mulai dari situ aja mereka itu belum mengetahui. Nah, jadi saya membuat sanggar ini, tujuan saya pertama kali itu sasarannya untuk dimana seniman-seniman desa dia dengan berkesenian rakyat reog istilahnya kalau di daerah Ampel Gladaksari ini, dia itu juga mengerti oh kalau menari itu dasar tangannya harus seperti ini, kakinya harus seperti ini. Nah, sasarannya itu mereka-mereka pengennya mereka yang mengikuti di sanggar ini dan mereka mengetahui bagaimana teknik menari, dasar menari itu dengan baik gitu. Terus kemudian seiring berjalannya waktu, Sanggar Intari ini ada beberapa anggota baru yang mendaftar pertama kali itu justru malah dia anak-anak kecil. Jadi sasaran saya yang harusnya remaja, dewasa gitu, yang mereka seniman-seniman rakyat itu, seniman desa itu, ternyata sasaran saya itu malah pindah ke anak-anak yang dia harus dikenalkan tari sejak dini dari usia 3 tahun itu anggota Sanggar Intari untuk saat ini. Nah, akhirnya dari situ mulai terbangun saya untuk dari sasaran yang pertamanya saya itu meleset, ya bukan meleset tapi yang saya sasar itu ternyata malah beralih ke sasaran yang lain. Jadi oke lah, jadi semangat saya hingga saat ini sudah berjalan 9 bulan. Alhamdulillah akan masuk periode 3. Istilahnya dalam sekolah itu semester 3 begitulah. Kendat genyo semeti hanya nyadang sing cawata mangkono Sri Narendra. Di Sanggar Intari ini sudah memiliki anggota, baik anggota baru atau lama itu 78 orang. Dengan adanya anak-anak kecil itu tadi yang mendorong saya, yang mendorong semangat saya untuk oke lah ayo kita berikan wadah untuk anak-anak yang sejak dini ataupun mereka yang sudah remaja ataupun dewasa itu memiliki tempat untuk berekspresi. Dia mengekspresikan tubuhnya, dia berekspresi melalui tarian-tarian yang mulai dari tari tradisional ataupun tarian modern begitu. Latar belakang untuk Sanggar Intari juga di sini selain untuk nguri-uri budaya juga kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita juga dari Sanggar Intari ini belajar tentang modern dance, yaitu tarian barat dengan gerak-gerak dasar juga. Mulai dari itu kami kembangkan juga sesuai dengan kelas usia anak. Jadi usia dari anak 3 hingga 6 tahun, 7 hingga 9 tahun, 10 hingga 13, dan untuk remaja dan dewasa itu kami golongkan ke kelas masing-masing. Dengan adanya mereka-mereka yang belajar tradisional pindah ke modern itu sebetulnya jangan diistilahkan pindah, namun dari seniman-seniman tradisional kita belajar, kita mengetahui kesenian modern itu bagaimana, kita juga harus, kita perlu untuk mengetahui itu, karena di sisi lain kalau kita hanya menguri-uri budaya dan kita tidak mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang banyak yang modern-modern itu, maka kita itu akan pasif, jadi kita berpikirnya itu stuck gitu, jadi nggak akan ada perkembangan kalau kita hanya memilah-milah, apalagi kita akan pindah. Jadi lebih baik kalau menurut saya itu kita belajar dulu lah tradisional dulu, kita nguri-uri budaya dulu, setelah itu kita di sisi lain juga belajar ke kesenian modern, bukan pindah. Jadi tari Kedrasi ini berasal dari bayi yang ditarikan tunggal oleh Kak Dwi
Rahayu dari kelas privat. Pertama kali saya belajar di Sanggar Intari itu waktu bulan Agustus. Saya mulai belajar jaipong dan akhirnya 3 bulan jadi. Terus aku juga udah belajar gambyong pareanom. Terus sekarang baru belajar tari Bali yaitu pendet. Kesan pesan untuk Sanggar Intari, menurut aku Kak Intannya tuh sabar banget, terus juga bisa ngeliat lah detail kita tuh udah bagus atau belum, terus asik lah untuk kita bisa jadi temen gitu loh. Terus untuk harapan untuk Sanggar Intari, semoga Sanggar Intari lebih maju, sukses selalu, terus muridnya tambah banyak, amin. Makasih. Untuk menyalurkan bakat ya Mas ya, karena biar untuk melatih kepercayaan diri. Terus untuk kegiatan selama pandemi ini biar ada kegiatannya itu. Alasannya anak dimasukkan Sanggar Intari banyak alasan sebenarnya Mas. Salah satu alasannya yaitu di masa-masa pandemik seperti ini itu untuk biar anak-anak tidak fokus saja, apalagi saat ini anak-anak cuma main HP dan HP saja. Ini untuk mengalihkan perhatian anak dari main HP biar mereka bisa mengekspresikan apa yang menjadi talenta mereka. Tuh salah satunya itu. Yang kedua Mas ya, biar anak-anak itu biar dia tahu, oh ini loh kalau kita kerja sama tim itu harus bagi ini gitu. Jadi untuk mengasah kemampuan dia bersosialisasi dengan yang lain. Ya biar melatih kendel beban di sana. Ya, biar ada kegiatan selama COVID ini. Ya biar ada itu loh motivasi. Oke, ini dengan Mas siapa? Mas Gatot Kaca? Mas Epa. Gimana tadi narinya? Mas masak rambut orang Mas? Lumayan. Oh lumayan. Kene ya Mas. Segini burung pisang kas. Oke, yang satunya dengan Mbak siapa ini? Mbak Indri. Oke, Mbak Indri. Gimana tadi narinya? Lumayan. Kok lumayan apa ini? Lumayan capek. Oh, lumayan capek. Sampai deg-degan nervous atau gimana tadi pas digendong? Nervous. Jadi buat para orang tua yang baru cari-cari les, karena saat ini kan baru pandemi nih, terus kan sekolah-sekolah juga pada belum tatap muka. Jadi di Sanggar Intari ini salah satu media buat bapak ibu untuk menyalurkan putra-putrinya agar bisa menambah wawasan tentang budaya, terus bisa belajar tari dan masih banyak lagi. Semoga Sanggar Intari kedepannya lebih jaya dan lebih sukses. Terima kasih. Sekitar 4 bulan lalu, bulan Februari, dan ini pertama kali kita belajar tentang tari Lengger Gunung Sari. Terus pertama kali juga latihan di sini. Aku juga pertama kali pentas, rasanya juga gemeter sekali ya. Terus kesan dan pesan, semoga Sanggar Intari lebih baik, lebih maju, lebih jaya, pantang mundur, terbaik pokoknya. Terus terima kasih buat Kak Intan karena sabar banget udah ngajarin kita, tahu detail-detail salahnya kita. Kalau misalkan kita punya banyak salah kepada Mbak Intan, mohon maaf. Dengan adanya Sanggar Intari ini untuk semua Bapak Ibu atau teman-teman atau rekan-rekan yang lain apabila ingin belajar menari terutama di wilayah Ampel, Geladak Sari ataupun Boyolali, nah itu juga bisa daftarkan di Sanggar Intari. Bisa informasinya bisa dilihat di Instagramnya @sanggar.intari dan juga bisa menghubungi ke nomor saya itu juga sudah tertera di Instagramnya. Kemudian untuk melihat bagaimana sih kemarin kegiatan-kegiatan di Sanggar Intari itu, nah sudah kami unggah juga ke akun channel YouTube-nya Sanggar Intari. Di situ ada beberapa
hasil kegiatan dari anak-anak atau teman-teman yang udah remaja dewasa itu belajar tari-tarian itu. Jadi kami juga selama periode itu biasanya 4 bulan sekali kami juga akan mengadakan pementasan di mana hasil dari 4 bulan latihan di kelas masing-masing tersebut akan dipentaskan di 4 bulan sekali tersebut. Nah kemudian jadi dengan adanya pementasan itu bukan seolah-olah Sanggar Intari ini hanya ayo sini belajar menari, tidak hanya itu, tapi kita juga memberikan kesempatan untuk anak-anak itu merasakan bagaimana mereka itu menari dengan kostumnya, terus mereka menari di atas panggung dan dilihat dengan orang lain. Kemudian mereka juga pasti akan lebih semangat dengan proyeknya kami, yaitu setelah adanya pementasan itu pasti kami unggah di akun YouTube-nya Sanggar Intari. Ya, jadi dengan adanya pementasan 4 bulan sekali itu juga menjadi motivasi untuk anak-anak, untuk teman-teman semua, untuk anggota Sanggar Intari bahwa ternyata saya belajar menari selama 4 bulan ini memiliki kenang-kenangan atau yang nantinya akan bisa kita saksikan nanti kalau kita udah dewasa, beranjak dewasa, kita udah besar nanti juga bisa, oh ternyata ini ya, ternyata dulu waktu saya 3 tahun ini belajar menari dan ini dokumentasinya dan saya melihat di YouTube. Jadi mereka belajar itu juga melihat dirinya sendiri waktu belajar itu dengan hasilnya yang bagus, yang maksimal dengan berkostum. Nah itulah menjadi ciri khas, maksud saya di sini di Sanggar Intari dengan proyek itu tadi itu sebagai motivasi anak atau teman-teman semua untuk mengikuti. Jadi memang kalau jadi Sanggar Intari ini melalui pementasan seperti itu akan membuat dirinya itu merasa sudah akan terbiasa bagaimana menari di atas panggung. Maka itu juga akan meningkatkan mental anak. Jadi mentalnya juga nanti akan yang tadinya diam, yang malu-malu mungkin akan terlatih dengan pementasan 4 bulan sekali tersebut. Bapak-bapak, ibu atau teman-teman yang lain yang mau daftarin anaknya atau cucunya atau saudara-saudara keponakan gitu bisa dilihat di Instagramnya atau menghubungi nomor saya langsung yang sudah tertera di Instagram. Sanggar Intari, salam